Ini 3 hal yang bikin orang follow IG kamu. Semakin banyak follower kita, semakin banyak kita menjangkau orang untuk mengetahui produk kita. Betul. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait dengan dunia bisnis dan dunia perdesainan. Ya. Dan kali ini udah ada Dede di sampingku. Kira-kira apa nih Dede yang akan dibahas? Oke, kita sekarang akan belajar lagi tentang cara menjual, tentang marketing. Oke, cara menjual ya? Ya, tapi ini lebih ke Instagram. Oh, di Instagram. Ya. Berarti cara jualan di Instagram, trik-triknya ya? Iya, trik-triknya. Nah, ini adalah konten pembelajaran ini kita dapatkan dari digitalmarketingschool.id. Oke. Kita belajar bareng-bareng ya. Ini 3 hal yang bikin orang follow IG kamu. Oke, kenapa orang jadi memilih IG, memfollow IG kamu? Inilah triknya. Iya, gitu. Karena kan penting sekali ya Instagram di zaman sekarang ini. Ada yang bilang sih beberapa selebgram follower adalah uangmu. Iya. Iya, betul. Ya kan semakin banyak follower kita, semakin banyak kita menjangkau orang untuk mengetahui produk kita. Nice. Betul, seperti itu. Nah, makanya kita sharing gimana sih cara agar orang lain itu memfollow IG kita gitu, atau IG jualan kita gitu. Nah, output utama dari segala hal yang kita lakukan di dalam dunia digital marketing adalah yang pertama penjualan, bener nggak? Ya kan ya? Betul, penjualan pastinya juga. Yang kedua adalah follower. Oke, followers. Tadi kan saya bilang semakin banyak follower, otomatis produk kita akan dijangkau oleh banyak orang. Gitu. Banyak orang tahu lah artinya gitu ya. Iya, berbicara tentang follower nih, siapa sih di antara teman-teman, terutama business owner yang nggak ingin punya followernya banyak? Tapi kita pengen secara organik, nggak mau beli follower. Iya, jelas lah kalau beli follower kan akunnya itu bukan akun orang gitu ya. Iya. Bukan manusia asli yang pegang, tapi kayak hanya akun bodong gitu. Iya, seperti itu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bio profil. Oke, bio profil apa nih? Jadi bio profil itu biasanya hal pertama yang orang lihat setelah mengunjungi profil kamu. Betul. Untuk itu pastiin biomu menarik disertai dengan alasan kenapa orang harus follow kamu gitu. Oke. Lebih bagus lagi kalau kamu kasih sesuatu yang useful buat mereka. Jadi misalnya seperti free sample atau free ebook dan lain-lain. Oke. Misalnya kalau kita di usaha jasa misalnya, kita ngasih tahu nih cara-cara jualan atau misalnya cara-cara marketing bisa melalui video edukatif seperti itu. Makanya kan saya menerapkan di Instagramnya Kebun Desain ada link tree itu yang isinya adalah ada promo Kebun Desain, kemudian ada belajar video edukatif kayak gitu. Ya kan ya, belajar video edukatif nanti akan masuk ke YouTube kita gitu. Bener. Jadi kan orang, wah ini mah berarti akunnya memang bener-bener real dan mau sharing kepada followernya gitu. Iya. Jadi kalian juga bisa lakukan hal yang sama. Misalnya kalau misalnya nggak bisa bikin video edukatif, bisa share-share tentang tips trik atau enggak ebook kayak gitu. Jadi si follower itu dapat ilmu dari memfollow akun temen-temen. Nice. Kayak gitu ya. Betul. Oh, iya benar. Jadi kan itu, ya. ada hal yang menarik gitu yang bisa didapatkan oleh si follower kamu. Betul. Jadi bukan hanya dia follow kamu, apaan ya alasan follow IG kamu bakal ngasih apa ke kita gitu. Iya. Yang pertama itu tadi ya, bio profilnya harus useful dan memberikan manfaat kepada calon follower atau customer. Yang kedua, nah ini nih, feed eye catching. Oke, feednya itu enak banget buat dipandang. Enak buat dilihat. Iya, artistik gitu ya. Betul. Setelah melihat bio, pasti followermu lihat tampilan feedmu sebelum mereka klik satu-satu postinganmu. Nah, untuk melihat lebih jelas dengan tampilan feed yang niat dan eye-catching, orang pasti lebih tertarik untuk follow. Kenapa? Karena feed yang random rata-rata itu
buat orang itu bakal pusing liatnya. Iya. Jangankan kita yang akun pribadi ya, akun jualan pun misalnya kita jualannya misalnya jualan pakaian tapi random gitu. Nanti yang postingan pertama baju, postingan kedua celana, postingan ketiga hoodie dan lain-lain. Nah, itu kan jadi nggak tersusun rapi tuh ya si gambarnya. Kalau bisa mah postingan pertama, kedua, ketiga itu celana semua berbaris kayak gitu, atau enggak dibuat misalnya untuk celana feednya warna merah gitu backgroundnya. Untuk baju misalnya feednya warna biru backgroundnya kayak gitu. Biar apa? Biar si customer tuh kalau misalnya biru nih berarti dia mau ngeluarin celana kayak gitu. Dan apa ya dampak dari Feed eye catching? Si feed eye catching ini ya tentu aja bisa membuat kamu banyak closing order ya. Iya benar gitu. Terbukti sih kita udah nanganin beberapa klien ya yang menggunakan jasa sosial media kita. Setiap harinya itu selalu closing. Iya. Bisa dicek nih ya di kebundesain.net untuk mengetahui jasa sosial media Kebun Desain. Iya, dan juga yang follow itu juga jadi biasanya terinspirasi, wah bagus ininya feed Instagramnya, gitu. jadi pengen ngikutin kayak gitu. Gitu. Tapi nggak bisa ngikutin karena kita bukan template gratis. Betul, seperti itu. Kita bikin sesuai dengan logo dan sesuai dengan produk yang akan ditawarkan kepada customer. Dan kita juga membuat feed itu berdasarkan target market gitu. Betul, oke. Silakan cek di kebundesain.net gitu. Sedikit promosi nggak apa-apa kan? Iya. Lanjut lagi, konten variatif dan informatif. Nah ini nih satu hal yang krusial juga yang menjadi alasan orang mau follow dan bertahan untuk follow kamu adalah konten. Orang lebih tertarik dengan konten yang mengedukasi dan menghibur buat mereka. So kamu harus keluarin effort lebih untuk itu. Maksudnya apa? Kamu ketika jualan sebuah produk, kamu jangan hanya melulu jualan gitu loh. Iya. Harus ada informasi-informasi yang menarik atau informasi-informasi yang edukatif atau informasi-informasi umum gitu. Atau informasi yang berkaitan dengan produk yang kamu jual gitu. Misalnya kamu jualan jus kurma. Nah, jangan hanya jualan jus kurmanya. Siap. Tapi jelasin manfaat kurma itu seperti apa, sejarah tentang kurma seperti apa, nabi-nabi yang sering makan kurma itu siapa aja gitu kan ya. Jadi hal-hal yang mulai dari yang umum sampai yang spesifik mendekati ke produk yang kamu jual. Nah, hal tersebut juga kita lakukan nih, Kebun Desain lakukan. Bisa teman-teman bisa cek di Instagramnya kan, kita tuh ada katalognya sama ada konten edukasinya. Siap. Betul sekali seperti itu. Di IGTV kita ya. Iya, bahkan di IGTV kita ada seperti itu. Bahkan ketika kita mengeluarkan sebuah misalnya klien kita ada klien misalnya Ayunatur. Nah, kita kasih tahu tuh si gambar Ayunatur itu ceritanya seperti apa, filosofinya seperti apa gitu. Betul, jadi nggak itu. hanya jualan ini proyek kita klien Ayunatur udah kayak gitu aja. Tapi dikasih tahu proyek kali ini menggunakan desain seperti ini dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih detail. Iya, gitu teman-teman. Tadi ya tiga pembahasan agar orang mau follow IG kamu. Oke. Yang pertama tadi adalah bionya ya, Nu ya. Bionya itu harus menggambarkan IG kita dan memberikan manfaat. Bahwa kita itu kalau kamu follow IG kita itu kamu bakal dapat ilmu misalnya. Ilmu kayak gitu ya. Yang kedua tadi adalah feed eye catching. Yang ketiga adalah konten variatif dan informatif. Itu saja yang bisa kita share. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa tentunya di subscribe juga. Oke. 3, 2, 1. Oke, sampai jumpa di vlog Kebun Desain selanjutnya. Bye-bye.